Mobil listrik menabrak kafe di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengemudi diduga salah injak pedal lantaran baru belajar menyetir. Inilah kondisi bagian depan kafe yang rusak usai ditabrak mobil listrik di Jalan Boulevard Timur, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum menabrak kafe, mobil yang semula ada di area parkir ini tiba-tiba meluncur tak terkendali. Petugas keamanan sempat memberikan arahan kepada pengemudi, namun kendaraan tetap melaju hingga terjadi kecelakaan. Akibat benturan tersebut, sebagian badan mobil meringsek masuk ke area depan kafe. Santai ya, udah diarahin, udah diikutin karena itu orang baru belajar, jadi seakan-akan orang ini gas dadak gitu, dadakan karena mobil listrik itu. Samping itu, orang itu sebelum dia masuk ke dalam kota, di pinggir jalan itu hampir kejadian, dia kan menabrak kendaraan motor. Akhirnya teman saya itu udah sejarah semua ya. Nah, jadi posisi lagi orang itu lagi pas baru belajar, ya mau pakai kejadian, pakai aja. Beruntung pada saat kejadian, kafe sedang tidak terlalu ramai sehingga tidak ada pengunjung maupun karyawan yang menjadi korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan lainnya dan menghanguskan 8 rumah di asrama polisi Polda Jambi di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis siang. Para polisi dibantu warga berusaha memadamkan api dan menyelamatkan sejumlah barang berharga serta kendaraan dari titik kebakaran agar tidak dilalap api. Di tengah kepulan asap pekat, petugas berjibaku memadamkan api dengan menurunkan belasan unit armada ke lokasi kejadian dibantu mobil water cannon milik Polda Jambi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Bahkan dalam peristiwa tersebut, seorang petugas pemadam harus mendapat pertolongan tim medis karena kekurangan oksigen saat melakukan pemadaman kobaran api. Terjadi kebakaran di asrama Polda Jambi. Namun pada saat kita sampai memang api sangat membesar, tiupan anginnya sangat kencang, dan kita langsung memprotek beberapa bangunan lainnya sehingga tidak terjadi penyebaran. Kita menurunkan 13 armada karena ini sangat sekali padat sekali penduduknya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat ini. Api dapat ditangani. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan saat ini lokasi kejadian telah dipasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sebuah truk box terbakar di depan sebuah minimarket di Desa Bojong, Magelang, Jawa Tengah. Insiden ini terjadi setelah truk bertabrakan dengan sepeda motor. Diduga benturan memicu percikan api yang menyambar ke tangki BBM. Pihak pemadam kebakaran Kabupaten Magelang yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi. Api berhasil dipadamkan selang kurang dari 1,5 jam dengan menerjunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut masih diselidiki oleh jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Manado, Sulawesi Utara. 10 rumah warga ludes terbakar. Usai 24 jam diperiksa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditahan KPK.
Drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar di pelabuhan Damietta, Mesir. Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Noval Zakwa, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Peristiwa ini menyebabkan 10 rumah warga ludes terbakar. Sebanyak 10 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di Kelurahan Wanea, Kota Manado ludes terbakar pada Rabu malam. Kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan salah satu rumah kos. Kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merembet ke bangunan sekitarnya. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit water cannon milik Polda Sulut dikerahkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, 10 rumah warga ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, A-News melaporkan. Viral di media sosial, geng motor di Makassar, Sulawesi Selatan menyerang warga menggunakan busur panah. Selain itu, polisi membubarkan gerombolan motor saat hendak balap liar. Viral di media sosial, aksi penyerangan sekelompok geng motor terhadap warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan pelaku di depan gang melepaskan anak panah busur ke arah warga sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Pasca kejadian ini, tim Opsnal Sat Intelkam Polrestabes Makassar mendapati sekelompok gerombolan motor yang diduga hendak menggelar balap liar dan berujung tawuran. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tersebut bubar. 2 orang yang berboncengan motor terjatuh dan 1 diantaranya berusaha melarikan diri. Polisi melakukan pengejaran dan menangkap pemuda yang diketahui warga asal Kabupaten Goa. Sudah bilang kemarin tapi kita dari awal. Dari pertama dilandak semua orang keluar. Apa kau bikin dari Goa? Jalan-jalan ya kemana ke Pantai Besar dulu di JPI, hutan. Kau pergi balap liar memang? Tidak. Apa Ji? Jalan-jalan ya. Guna proses pemeriksaan, pemuda tersebut langsung diserahkan ke pihak Polsek Panakukang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, A-News melaporkan. Aksi pembacokan petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat ternyata berujung bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector atau DC terjadi di kawasan Jalan Teguh Umar, Surabaya. Padahal polisi telah mengamankan terduga pelaku pembacokan. Bentrokan antara kelompok pesilat dan debt collector pecah di kawasan Jalan Teguh Umar hingga Jalan Kartini, Surabaya. Peristiwa ini buntut aksi pembacokan terhadap 2 petugas parkir valet di sebuah kafe di Jalan Basuki Rahmat yang terjadi sehari sebelumnya. Bermula saat sekelompok debt collector mendatangi sebuah kafe untuk menarik sebuah mobil. Namun proses penarikan kendaraan tersebut dicegah oleh petugas keamanan dan parkir valet karena diduga debt collector belum dapat menunjukkan dokumen yang sah. Mediasi sempat dilakukan namun situasi berubah menjadi cekcok hingga berujung bentrokan. Kelompok debt collector kemudian kembali ke lokasi dan diduga melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 petugas parkir valet mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Berkomunikasi dengan ketua kelompok salah satu suku dan alhamdulillah yang bersangkutan bersedia dan kooperatif sehingga kemarin sore pelaku telah menyerahkan diri ke Polrestabes dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Berapa pelaku, Nan?
satu pelaku yang melakukan pembacokan. Polisi menyebut salah satu korban pembacokan diketahui memiliki keterkaitan dengan salah satu perguruan silat. Kondisi inilah yang kemudian memicu aksi balasan hingga terjadi bentrokan antar kelompok di kawasan Teguh Umar. Sementara itu pelaku berinisial S telah ditahan di Polrestabes Surabaya. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Jadi kita sampaikan bahwa kita Polrestabes Surabaya ini terus bergerak, pelaku-pelaku yang memang melakukan pidana, kita akan proses. Tapi juga saya sampaikan bahwa jangan sampai nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi semacam aksi solidaritas atau balasan. Percayakan kepada kepolisian untuk melakukan penegakan hukum. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 3 pelaku ganjal ATM di Pamulang, Tangerang Selatan dibekuk polisi dan warga. Aksi kejar-kejaran sempat mewarnai penangkapan pelaku. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga. 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut. Begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pemirsa, geng motor menyerang permukiman dan penghuni kos di Makassar, Sulawesi Selatan. Belum diketahui pemicu penyerangan ini. Inilah penyerangan yang dilakukan geng motor bersenjatakan anak panah yang menyasar warga dan penghuni kos di Jalan Skarda N, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar yang terekam kamera pengawas. Sejumlah warga dan sebagian penghuni kos berlarian menyelamatkan diri saat akan diserang. Para pelaku yang tak berhasil melukai warga kemudian melempari batu serta sempat merusak satu motor yang terparkir di halaman rumah kos. Warga sekitar mengaku tidak ada yang sedang bermasalah dengan pihak lain. Itu dia memang langsung menyerang. Ada berapa motor itu datang? Itu kurang lebih 10 mungkin motor itu yang datang. Ada yang korban Pak? Alhamdulillah di tempat kejadian itu tidak ada yang korban. Sementara itu polisi yang menerima laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi turut mengamankan rekaman kamera pengawas untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Kan apabila ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa keberatan atas kejadian tersebut, kami persilakan agar ke kantor polsek terdekat atau dalam hal ini Polsek Rapocini untuk membuat laporan kepolisian. Aksi penyerangan ini juga diketahui baru pertama kali terjadi. Belum diketahui pasti penyebab penyerangan, namun warga berharap agar para pelaku bisa segera ditangkap. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yuspin, iNews melaporkan. Diduga dipicu saling ejek berlanjut di media sosial hanya karena berbeda dukungan. Tim futsal seorang remaja di Jember, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan. Berawal dari saling ejek berlanjut di media sosial, persoalan dukungan terhadap tim futsal kesayangan berujung pada aksi pengeroyokan di Jalan Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur. Korban bertemu dengan 5 pemuda yang diduga tidak mendukung tim futsal yang sama dengannya. Geram karena sebelumnya terjadi saling ejek, korban dikeroyok, dipukul, dan ditendang. Akibatnya, korban mengalami luka lebam. Aksi pengeroyokan tersebut terekam kamera pengawas. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan 5 pelaku. 2 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres Jember.
Sementara korban yang sebelumnya dirawat telah dimintai keterangan oleh penyidik. Untuk sementara dari 5 orang yang kita minta keterangan pemeriksaan, untuk sementara kita tetapkan 2 orang yang telah melakukan pengeroyokan dan 3 saksi. Dan untuk saksi-saksi yang lain maupun pelaku-pelaku yang lain masih kita dalami. Polisi mengimbau kepada para remaja agar tidak mudah terpancing emosi hanya karena berbeda dukungan terhadap tim olahraga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Akibat sopir mengantuk, truk bermuatan tabung gas hilang kendali menabrak 11 kendaraan di Lewi Panjang, Kota Bandung. Truk berhenti usai menabrak lapak pedagang. Akibatnya seorang wanita pesepeda tewas. Kejadian Lewi Panjang dihantam mobil LPG. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan tabung gas diduga melaju tak terkendali yang kemudian menghantam sejumlah mobil, sepeda motor, serta seorang pesepeda sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak beberapa kendaraan dan lapak pedagang di tepi jalan. Ditabrak ini Grab lagi parkir tadi ini aku ngeliat. Akibat kecelakaan ini, seorang wanita yang merupakan pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lain mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Lalu lintas dalam keadaan normal, arus lalu tidak begitu padat, keadaan normal. Yang meninggal berarti tukang Sepeda. sepeda ya? Siap. Penjual mobil itu tadinya? Bukan, sepeda. Pengayu sepeda berarti? Pengayu sepeda. Benturan keras juga menyebabkan sejumlah mobil dan sepeda motor mengalami kerusakan parah. Hingga kini kecelakaan yang diduga diakibatkan oleh sopir yang mengantuk masih terus dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Nekat terobos lampu merah, mobil mewah yang dikendarai emak-emak menabrak minibus di Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pengemudi tidak mengurangi kecepatan saat melintas di lampu merah. Tabrakan 2 mobil terjadi di perempatan Jalan Veteran Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sedan mewah yang dikendarai emak-emak ringsek di bagian kap depan. Sementara mobil yang ditumpangi 3 mahasiswa juga ringsek di hampir semua bagian, usai ditabrak hingga menghantam pembatas jalan. Kecelakaan ini terjadi saat lalu lintas sedang lengang. Diduga tabrakan dipicu, kedua kendaraan tidak mengurangi kecepatan saat akan melintas di lampu merah. Dari arah mana Ibu? Dari barat ke Sungai Sadang. Sungai Sadang. Terus sampai terlibat kecelakaan, kenapa bisa Bu? Ya, mungkin karena saya melaju ke sana kan sudah dalam merah ya. Pas saya ke sini langsung ada mobil melaju ke sini. Pas ke situ tuh ke barat, pas mau lepas mak di sini perempatan, langsung melaju ke sana. Jelas ditabrak. Tidak ada korban jiwa dan luka. 2 mobil yang ringsek kemudian dideret ke posko unit Laka Lantas Polrestabes Makassar guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Mobil listrik menabrak kafe di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengemudi diduga salah injak pedal lantaran baru belajar menyetir. Inilah kondisi bagian depan kafe yang rusak usai ditabrak mobil listrik di Jalan Boulevard Timur, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum menabrak kafe, mobil yang semula ada di area parkir ini tiba-tiba meluncur tak terkendali. Petugas keamanan sempat memberikan arahan kepada pengemudi, namun kendaraan tetap melaju hingga terjadi kecelakaan. Akibat benturan tersebut, sebagian badan mobil meringsek masuk ke area depan kafe. Santai ya, udah diarahin, udah diikutin karena itu orang baru belajar, jadi seakan-akan orang jelas dadak itu dadakan karena mobil straight dari itu. Samping itu orang itu sebelum dia masuk ke dalam kota di pinggir jalan itu hampir kejadian, dia kan menabrak kendaraan motor. Akhirnya teman saya itu udah sejarah semua ya. Jadi posisi lagi orang itu lagi pas baru belajar, ya mau pakai kejadian, pakai aja. Beruntung pada saat kejadian, kafe sedang tidak terlalu ramai sehingga tidak ada pengunjung maupun karyawan yang menjadi korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Polisi berhasil meringkus pencuri pintu aluminium kantor Kementerian Haji dan Umroh Palembang. Aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku Iqbal Rashid mencuri pintu besi aluminium milik kantor Kementerian Haji dan Umroh di Jalan Yuda Muka, Kelurahan 16, Ulu, Palembang. Pelaku mengendarai sepeda motor masuk ke dalam kantor membawa pintu besi aluminium dengan motor. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil meringkus pelaku di persembunyiannya, serta mengamankan barang bukti hasil kejahatan pelaku yang dijual Rp150.000. Khusus pencurian, yaitu dengan TKP di kantor Dinas Haji dan Umroh di Kelurahan 16 Ulu. Modus pelaku memasuki pekarangan yang telah terkunci dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Lalu terdapat di CCTV pelaku membawa pintu aluminium yang masih kondisi baru yang mau dipasang. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Sebuah rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang menjadi tempat perekrutan dan penampungan pekerja penipuan online atau PASOBIS digerebek polisi. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 11 orang termasuk 3 anak di bawah umur yang diduga menjadi korban eksploitasi. Tim Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat perekrutan dan penampungan pekerja penipuan online atau PASOBIS di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan ini, petugas menemukan 11 orang yang sedang beristirahat setelah diduga menjalankan penipuan secara daring. Bahkan 3 orang diantaranya masih berstatus anak di bawah umur, masing-masing berusia 14 sampai 16 tahun, sedangkan 8 orang lainnya merupakan orang dewasa. Petugas juga mengamankan dan memasang garis polisi di pondok gazebo yang dijadikan tempat tinggal atau penampungan para pekerja. Hasil penyelidikan sementara mengungkap para pekerja direkrut dari berbagai daerah dengan iming-iming pekerjaan dan gaji tinggi. Petugas juga menangkap seorang pria berinisial HA, umur 26 tahun yang berperan sebagai perekrut. Diketahui praktik ini telah berlangsung selama 8 bulan dan kini petugas masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap aktor utama serta jaringan lainnya. Selain mengamankan sejumlah orang, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 13 telepon genggam hingga 2 unit sepeda motor. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun diantaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Petugas kini masih dalam kemungkinan adanya korban maupun pelaku lain dalam jaringan ini. Wanita paruh baya ditemukan tewas di kamar kontrakan di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga curiga melihat darah menetes dari plafon hingga ke kamar di bawahnya. Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Ditemukan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Kasus tewasnya satpam dengan tangan
terborgol di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat hingga kini masih belum terungkap. Istri korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Suasana duka masih menyelimuti kediaman Sumarna, Satpam Perum Jasa Tirta II yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Istri korban, Siti Maria, masih belum bisa menerima kepergian suaminya yang selama ini merupakan tulang punggung keluarga. Semasa hidupnya, Sumarna dikenal sebagai sosok bertanggung jawab dan pekerja keras. Sumarna juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekitar. Sekarang itu harus mulai berpikir gitu ya, gimana gitu ke depannya untuk membiayai kedua anak saya gitu ya. Mungkin saya harus bekerja mungkin ya, karena kan sudah tidak ada yang membiayai lagi. Ya. Dia orangnya baik, sangat bertanggung jawab sama keluarga, orangnya bersosialisasi juga di masyarakat ya. Kebetulan kan sebagai satpam kan almarhum juga sebagai limas ya, dan dulunya di desa gitu. Baik, pekerja keras gitu, alhamdulillah. Sementara paman korban menilai kondisi kematian Sumarna janggal. Pasalnya, borgol yang dibuat untuk mengikat korban merupakan perlengkapan kerja saat bertugas. Dalam keadaan tangan terborgol, borgol yang dia bawa sendiri, yang dia sebagai petugas security kan bawa borgol kan. Nah, cuman kuncinya ada di satu, kok masa dia bisa borgol sendiri. Hanya kalau memang betul adanya sebuah kriminal, ya diuruslah dengan tuntas supaya istilahnya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dalam keadaan berduka, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke pihak kepolisian, berharap para pelaku segera tertangkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Sudah sepekan polisi masih belum bisa memecah misteri kematian Sumarna. Polisi mengaku minimnya saksi dan tidak ada CCTV jadi kendala proses penyelidikan. Satreskrim Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap kasus tewasnya Sumarna. Petugas keamanan PJT 2 yang ditemukan meninggal dunia di perairan Tanggul Hayat, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, dengan kondisi kedua tangan terborgol. Hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk menangkap pelaku. Penyelidikan terkendala tak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa, serta tidak tersedianya CCTV di sekitar lokasi temuan jasad korban. Polisi juga masih mendalami dugaan keterlibatan kelompok geng motor dalam kasus ini. Selain itu, penemuan 2 borgol saat olah tempat kejadian perkara tambahan turut menjadi bagian dari materi penyelidikan. Sementara itu, hasil otopsi belum dapat disampaikan kepada publik karena menjadi kewenangan tim dokter forensik. Baik, kendala-kendala mungkin terkait dengan adanya CCTV di TKP, kemudian waktu juga pada saat dini hari, ketika saksi juga mungkin pada saat kejadian nihil. Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kegiatan penyelidikan nantinya. Polisi menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan dan mengumpulkan berbagai petunjuk untuk menangkap pelaku pembunuhan Satpam PJT 2 ini, serta memastikan kasus dapat segera terungkap. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan.